Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 4 Rambah, kemudian Bapak Ibu para majelis guru dan karyawan SMK Negeri 4 Rambah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami ingin mencoba melaksanakan suatu aksi nyata sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak, yang mana pada aksi nyata ini ya tema atau materi yang akan dijabarkan adalah tentang penyebaran dan pemahaman serta penerapan pengalaman budaya positif, dan tentunya di SMK Negeri 4 Rambah kita ini. Ya, sebagaimana kita lihat di sini judulnya adalah tentang budaya positif. Matang sih Pak, matang sih kan. Adapun konsep inti dari budaya positif itu dapat kita lihat di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Seterusnya motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah konsep inti dari budaya positif yang mungkin nanti akan kita diskusikan bersama. Nah, yang pertama mungkin di sini dapat kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kira-kira di sini ada yang Bapak Ibu sampaikan pendapatnya tentang pembelajaran paradigma baru. Bagaimana ya yang dimaksud dengan pembelajaran yang menggunakan paradigma baru? Baik, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan potensi dan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang dimaksud dengan paradigma baru kita. Ya, ini sesuai juga dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yang mana pembelajaran itu berpihak kepada murid. Itu filosofinya. Oke, Bapak Ibu, silakan dilihat ini gambar. Kita mengambil sini tujuan untuk mempelajari miskonsepsi tentang teori kontrol. Kira-kira dari gambar yang ada ini, apa ilusi atau gambaran yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Dari gambar ini, kira-kira apa ilusi yang bisa atau yang terbayang dalam pemikiran Bapak Ibu? Ya, ini terlihat ya seseorang yang memakai kunci ya kepada orang lain. Apa Bu? Mengatur. Ya, mengatur. Selanjutnya memaksakan. Berarti yang di belakang memaksakan yang depan. Ya, berarti itu ilusinya. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat ilusi yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Nah, ini berarti seorang guru dia mengontrol murid. Ya, guru yang memegang kunci, memutar atau tidak. Kalau dia memutar berarti nanti anak akan berjalan, kan seperti itu. Yang depan akan berjalan. Nah, itu ilusi yang pertama, mengontrol. Kemudian ilusi yang kedua, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini asumsinya guru selalu benar. Ya, itu ilusi yang kedua. Nah, ilusi yang ketiga adalah
bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kita yakini, ya. Tetapi apa yang kita ingatkan, kuatkan sama siswa itu hanya bersifat sementara, karena nanti suatu saat siswa akan tahu kebenarannya seperti apa. Kemudian ilusi yang keempat, yaitu orang dewasa berhak memaksa. Ya, orang dewasa ini. Nah, ini miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Oke, bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu ya? Oke, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Artinya di sini yang akan kita jalankan adalah berdasarkan teori kontrol, bukan paradigma stimulus respon. Stimulus respon itu maksudnya kalau stimulus rangsangan, respon atau reaksi, ya. Jadi ada rangsangan baru bereaksi. Nah itu maksudnya. Jadi itu kita ubah menjadi teori kontrol. Nah ini ada fenomenanya. Yang pertama, stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Kira-kira teori kontrolnya apa? Hah? Realitas atau kebutuhan kita sama nih. Stimulus responnya. Teori kontrolnya apa? Teori kontrolnya adalah kebutuhan kita berbeda. Jadi kita pahami antara kita dengan orang lain itu kebutuhan kita berbeda, tidak sama. Jangan paksakan. Nah itu di sini letak teori kontrolnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya kira Bapak Ibu apa teori kontrolnya? Semua orang melihat hal yang sama. Terjadi itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sering ya kita alami? Sering ya Bu? Nah, padahal ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya, pahami orang lain tentang dirinya. Nah itu teori kontrolnya. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini yang harus kita pahami. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah teori kontrolnya hanya Anda yang bisa, atau kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak. Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Nah itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar? Benar, sering kali seperti itu. Gagal dibujuk, paksa. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi jangan dipaksakan. Ya. Dan terakhir di sini, model berpikir menang kalah. Itu stimulus respon. Kira-kira di sini teori kontrolnya apa Bapak Ibu? Model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Ya, tidak ada yang kalah. Oke, ini paradigma kita agar menjadi pendekatan teori kontrol. Oke. Kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu disiplin positif. Di sini secara teori disiplin itu artinya belajar dan mengaji pada disiplin sendiri, ya. Kemudian adanya disiplin positif. Ini bisa kita lanjutkan. Nah, nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini, ya, nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu dinamakan nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan itu nilai universal. Itu maksudnya nilai kewajiban. Jadi tidak ada siapapun yang menyangkalnya. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, secara umum. Di sini 5 kebutuhan itu, yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Inilah kebutuhan dasar kita. Ya, ini harus kita pahami. Kita dan orang lain itu kebutuhannya sama. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasarnya.
Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 di sini motivasi perilaku manusia pada umumnya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu motivasi. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu yang kedua. Nah, yang pertama dan kedua ini dinamakan dengan motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar. Nah, sedangkan motivasi yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik. Nah, pada penerapannya disiplin positif itu ada karena adanya motivasi intrinsik. Nah, berarti motivasi yang satu dua apakah tidak disiplin? Disiplin juga, tetapi ini boleh dikatakan disiplin negatif. Boleh, semuanya itu membangun. Tetapi yang positif itu adalah yang nomor 3. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol apakah aktif? Nah, kita lihat contoh kalimat kunci. Pernah kita menyampaikan ini? Saya kecewa sekali sama kamu. Pernahkah Bapak Ibu menyampaikan ini dengan anak? Pernah? Pernah? Pernah. Ya. Berarti posisi kita itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ya. Nah. Kemudian kita lihat contoh lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah. Pernah mengatakan ini? Tidak pernah? Oke, berarti kita tidak pernah berada pada posisi penghukum. Ini salah satu contoh ya. Contoh satu contoh. Ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pernahkah ini kita sampaikan? Pernah? Pernah, pasti sering. Nah, ini posisi kita sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Pernah? Pernah. Nah, ini adalah salah satu kalimat kita pada posisi teman. Ya. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pernah? Pernah, ya. Nah, berarti kita posisi kita pada saat itu adalah sebagai pemantau. Nah, ini salah satu contoh kalimat-kalimat berdasarkan posisi kontrol kita sebagai guru. Oke, selanjutnya untuk memperkuat. Ini ada contoh lagi, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalimatnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira pada saat itu kita berada pada posisi apa? Menghukum. Menghukum. Ya, menghukum. Ya. Selanjutnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mau mengecewakan ibu bapak. Rasa bersalah. Nanti posisi pada pembuat rasa bersalah. Oke, baik bapak ibu. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini sebagai teman. Nah, jelas nih bahasanya ya. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai ya, ini Pak Ucap. Kemudian selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sebagai manajer. Berarti paham. Ya berarti nanti saya yakin karena pemahaman inilah yang akan bisa menerapkannya. Oke, ini dikiranya apa? Baik. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, ini adalah para manajer tim SMK Negeri Emparamba. Karena pada intinya, ya kesimpulan kita bahwasanya kita harus memposisikan diri kita sebagai nanti dia silakan sama kepala nanti. Ya. Bagi bapak ibu yang belum ada gambarnya di sini, boleh mengajukan apa usulannya, ya dibuat suratnya di sini kepada ditunjukkan kepada kepala sekolah untuk masuk menjadi tim manajer, ya. Mengapa? Oke. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang selanjutnya tentang diversity, yaitu keyakinan kelas. Sini ada pertanyaan, kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas di dalam ruang untuk kelas. Keyakinan keputusan bersama, peraturan seperti ya, baik. Karena keyakinan kelas itu merupakan nilai kebajikan yang ditetapkan bersama, nilai kebajikan. Terus keyakinan kelas mencerminkan nilai yang ingin ditanamkan dalam proses pembelajaran. Sedangkan peraturan sekolah yaitu peraturan yang merupakan ketentuan yang dibuat berdasarkan kewenangan atau kepentingan. Ya, dan peraturan kelas bersifat mengatur tindakan praktis di dalam kelas. Nah, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Sudah? Tidak. Sudah? Tidak. Beda kan antara keyakinan, tadi kita sepakat ya bahwasanya keyakinan peraturan berbeda. Beda. Beda ya. Nah, pertanyaannya apakah sudah membuat keyakinan kelas? Belum. Tidak apa-apa, karena semester besok akan kita buat kan gitu. Nah. Oke, untuk membentuk keyakinan kelas, hal yang harus kita perhatikan yang pertama bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Dilarang membawa HP. Apakah itu keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tidak boleh membawa. Tidak boleh membawa HP. Keyakinan. Tidak boleh memainkan HP di saat belajar. Jangan menggunakan HP saat belajar. Itu keyakinannya. Tapi kalau dibutuhkan gimana? Hah? Kalau dibutuhkan gimana? Ketika belajar kita menggunakan hal itu karena salah satu itu menggunakan teknologi kan itu gimana prosesnya? Ya. Karena tidak semua pembelajaran itu tidak menggunakan handphone. Ada waktu-waktu tertentu. Ya. Gunakanlah HP sesuai kebutuhan. Ya. Artinya apa? Maksud saya tadi membedakan apakah itu peraturan atau keyakinan. Oke. Tidak apa-apa. Tadi ada bahwasanya itu adalah suatu peraturan. Kalau keyakinannya apa? Gunakan tepat waktunya. Ingat kembali ke tadi. Keyakinan itu bersifat nilai. Boleh saja kita buat keyakinannya apa? Seperti disampaikan Bu Yuli tadi. Keyakinannya adalah tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran. Itu bukan keyakinan, itu masih peraturan. Nah, belum masuk kepada keyakinan. Oke? Nanti saya yakin nanti kita semua pasti tahu. Oke, ini ada contoh keyakinan. Keyakinan kelas. Ada tiga kelompok, tiga keyakinan. Setiap anggota kelas perlu belajar. Keyakinan pertama. Dari keyakinan ini akan muncul nanti peraturan-peraturan sebenarnya, ya kan? Tapi kita yakini dulu, setiap kita anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Artinya apa di sini? Contohnya itu, ini kan keyakinan. Berarti kalau seorang siswa malah berkelahi atau mengganggu, dia sudah melanggar keyakinan
Satu keyakinannya yaitu perlu merasa aman. Melanggar berarti keyakinan itu yang dilanggarnya. Jadi keyakinan kalau kita mau membentuk nanti kamu telah melanggar keyakinan, apa itu keyakinannya? Kamu berkelahi atau mengganggu? Bukan itu. Keyakinannya adalah kamu tidak telah mengabaikan rasa aman dari orang lain. Itu keyakinannya. Oke, yang lanjut. Contohnya keyakinan kelas yang lain, bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Artinya di sini tidak boleh kalau ada orang yang mencuri berarti dia telah melanggar keyakinan kelas, yaitu apa? Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi tidak akan banyak nanti keyakinan kelas yang kita buat. Kalau peraturan banyak, satu dinding ini tidak cukup kalau buat peraturan. Tapi kalau keyakinan cukup satu. Artinya dari satu keyakinan, satu nilai itu banyak. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang contoh yang ketiga yaitu tentang nilai hormat. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Itu nilainya, keyakinannya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Berarti tidak melaksanakan tugas dia dan melanggar keyakinan. Tidak perlu kita buat keyakinan kelas satu mengerjakan semua tugas berat, tidak. Ya. Oke. Nah, yang tiga ini kita masuk ke konsep segitiga restitusi. Ya, sebenarnya sebelum saya lanjutkan mungkin ingin saya sampaikan, ini materinya baru, tapi pelaksanaannya sudah lama. Tanpa kita sadari, kita semua sudah melaksanakan tahapan dari proses restitusinya tanpa kita sadari. Ya, oke. Segitiga restitusi, yaitu restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita semuanya di sini sudah sudah pernah melaksanakan proses dialog dengan murid, pasti. Ya, untuk menciptakan, menghasilkan murid yang mandiri, yang bertanggung jawab, ya, atau berakhlak, ya sudah. Tahapannya sudah. Langkah yang pertama ada segitiga restitusi tadi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini tahapannya, kalau bisa jangan dibolak-balik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian baru menanyakan ke keyakinan. Ya, keyakinannya bisa dari arahnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Oke, itu tahapannya. Oke, kita lihat nih. Menstabilkan identitas. Ada teori kontrolnya. Itu tahapan pertamanya. Apa itu? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak kita salah atau teman kita salah, kita anggap itu adalah merupakan suatu proses pembelajaran. Hal yang sering kita sebutkan bahwasanya itu adalah proses pendewasaan diri. Sering kita sampaikan itu. Ya, itu tahap pertama. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya apa? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Inilah yang menyebabkan anak itu beralasan. Kita beralasan. Ini harus kita pahami, harus kita sadari bahwasanya semuanya itu yang dilakukan ada alasannya. Ya. Nah, setelah kita mengetahui alasannya, baru kita masuk ke tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara prinsip. Kita memahami bahwasanya semuanya itu termotivasi karena ada motivasi intrinsik. Apa motivasi intrinsik tadi? Kembali ke materi yang pertama tadi. Dari dalam diri, nilai-nilai kebajikan dari dalam diri. Pada dasarnya kita semua di sini nilai kebajikannya sama. Kita mengakui nilai kewajiban, nilai kebajikan. Nah, kembali lagi contoh dari kalimat menstabilkan identitas. Ini beberapa contoh kalimat. Apa yang kita sampaikan?
berbuat salah itu wajar. Pernah kita sampaikan ke anak? Ini yang akan kita sampaikan bersama dulu. Kita apa pertama stabilitas identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah. Ini BRB saya sering dengarnya. Kalimat BRB. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah ini yang kita sampaikan pertama karena ya artinya kita menstabilkan identitas tadi. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini yang pertama masuk di kata ya. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini kita nggak tahu ya alasannya apa. Jadi kita sampaikan seperti itu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Setelah kita membela dia, baru yang ketiga adalah kita tanyakan kebenarannya, keyakinannya. Kira-kira menurut kamu apa keyakinan kelas kita? Disampaikan keyakinan. Kemudian nilai apa yang kita sepakati? Ya, kita tahu sama-sama nilai yang kita sepakati. Kemudian seperti gambaran apa sebuah kelas yang dia menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini pada dasarnya kalau kita tanyakan kepada siswa kita sama jawabannya. Karena nilai kewajiban adalah nilai universal yang melekat pada diri mereka, juga termasuk pada diri kita. Nah ini ada contoh dari kalimatnya. Makanya saya sampaikan tadi, segitiga restitusi ini pada dasarnya sudah pernah kita laksanakan, walaupun Bapak Ibu baru mendengarnya pada saat sekarang ini saya menyampaikannya. Ya, baik sebagai penutup mungkin di sini dapat sampaikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer. Jadi kita sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, kalau kita hubungkan dengan filosofi pendidikan Gajah Dalla Cara, ya itu yang saya tangkap, semua siswa itu, murid itu ibarat kertas, ya kan? Ya, dikatakan, ya betul kata Ibu Kepala, kertas putih. Ya, sebenarnya kertas putih ini banyak asumsinya. Kertas sketsa yang ada sketsa gambar setiap orang. Masing-masing pas ada sketsa gambarnya, dan sketsa itu berbeda-beda. Tugas kita bukan merubah sketsanya, tapi mempercantik dan memperjelas sketsa itu. Sketsa itu mungkin menebalkan garisnya, kemudian kita kasih warna, ya, kemudian kita kasih. Nah, itulah. Ya, jadi itu tentang filosofi pendidikan Gajah Dalla Cara. Baik, terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.